Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dia Pradani, NPM 187510003, Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses transaksi ekspor yang dilakukan oleh PT Karisma Rotan Mandiri. Latar belakang yang mendasari yang pertama yaitu Indonesia kita ketahui dalam melakukan perdagangan internasional mempunyai sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki kekurangan dalam hal teknologi. Ketersediaan sumber daya alam, Indonesia juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang kurang dalam sumber daya alam, tetapi memiliki teknologi yang lebih maju. Kelebihan dan kekurangan masing-masing negara, maka dalam memenuhi kebutuhan kedua negara tersebut, melakukan kerjasama melalui mekanisme yang dilakukan kedua belah pihak yang diwujudkan dalam suatu kerjasama atau perjanjian perdagangan internasional. Tujuan melakukan menyusun makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan ekspor di PT Karisma Rotan Mandiri. Gambaran umum perusahaan. PT Karisma Rotan Mandiri merupakan salah satu perusahaan besar di wilayah Trangsang yang menghasilkan mebel rotan dengan kualitas ekspor. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1998 oleh Bapak Supriyadi. Awal mulanya, perusahaan ini merupakan perusahaan perseorangan dalam bentuk home industri atau perusahaan kecil yang menjadikan pekerjaan sampingan dari Bapak Supriyadi yang mempekerjakan 5 orang karyawan. PT Karisma Rotan Mandiri berlokasi di Gesingan, RT 2, RW 9 Luang, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Proses transaksi ekspor pada PT Karisma Rotan Mandiri yang pertama, PT Karisma Rotan Mandiri melakukan kegiatan promosi untuk mendapatkan buyer atau importir dengan cara pameran dagang dalam, mendatangi sendiri calon pembeli di luar negeri, mengundang calon pembeli ke perusahaan, mempergunakan agen di luar negeri, dan juga melalui internet. Kemudian, PT Karisma Rotan Mandiri melakukan korespondensi dengan buyer atau importir. Kemudian, buyer atau importir yang berminat kemudian mengirimkan langsung inquiry yang berisikan mutu barang yang diinginkan, jumlah barang yang dibeli, harga satuan dan total harga, waktu pengiriman, dan pelabuhan tujuan. Selanjutnya, buyer atau importir melakukan negosiasi. Selanjutnya terjadi kontrak jual beli yang biasanya untuk syarat pembayaran produk biasanya dibayar dengan DP atau down payment sebesar 30-40% di muka, 70-60% setelah barang dikirim. Kemudian PT Karisma Rotan Mandiri menyiapkan barang yang dipesan. Biasanya waktu barang yang dipesan tersebut dibutuhkan 1,5 bulan. Kemudian PT Karisma Rotan Mandiri membuat shipping instruction kepada shipping line dan EMKL yang berisikan nama kapal, nama pelabuhan, baik itu pelabuhan pembongkaran atau sementara maupun pelabuhan tujuan, nama eksportir, dan nama importir. Selanjutnya, PT Karisma Rotan Mandiri mendaftarkan produk yang akan diekspor ke Bea dan Cukai untuk mendapatkan PEB atau persetujuan ekspor barang dengan menyertakan dokumen packing list dan commercial invoice. Selanjutnya, PT Karisma Rotan Mandiri melakukan staffing dan mengirim barang ke pelabuhan. Nah, staffing ini mempunyai arti sebagai kegiatan memuat barang ke dalam kontainer. Kontainer sendiri mempunyai arti suatu peti 4 persegi panjang, tahan cuaca, digunakan untuk mengangkut dan menyimpan sejumlah muatan, kemasan, dan barang-barang curah. Kemudian, melakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai. Kemudian PT Karisma Rotan Mandiri memberitahukan EMKL untuk memuat barang ke kapal. Selanjutnya, EMKL memuat barang ke atas kapal
dengan memberitahukan kepada perusahaan bahwa barang telah dimuat ke atas kapal. Setelah barang dimuat di kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Selanjutnya, barang dikirim ke negara tujuan. Kemudian, perusahaan mengajukan surat permohonan ke Deperindex Surakarta untuk mendapatkan SKA. Kemudian PT Karisma Rotan Mandiri memberitahukan kepada buyer atau importir bahwa barang telah dikirimkan dan dari pelabuhan dengan mengirimkan kopi invoice dan packing list melalui faksimili. Buyer atau importir melunasi kekurangan pembayaran dengan telegraphic transfer kepada perusahaan. Setelah itu, setelah ada kepastian buyer atau importir melunasi pembayarannya, perusahaan mengirimkan BL, invoice, packing list, SKA, dan sertifikat fumigation. Kemudian, barang diterima oleh importir. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan eksportir ini yang pertama, eksportir, perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan eksportir di sini yaitu PT Karisma Rotan Mandiri. Kemudian importir yaitu perusahaan atau perseorangan yang membeli barang dari luar negeri. Importir atau buyer dari PT Karisma Rotan Mandiri kebanyakan dari negara-negara Eropa seperti Inggris, Kanada, Swedia, Italia, Prancis, Amerika, dan Jepang. Kemudian ada bank. Peran bank di sini yaitu sebagai penyalur transfer devisa dari importir ke eksportir. Kemudian ada bea dan cukai. Merupakan instansi pemerintah yang menerima kelengkapan dokumen ekspor dan izin pengapalan barang. Kemudian ada Deperindex, yaitu sebagai instansi yang bertugas mengeluarkan peraturan tentang ekspor yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian ada EMKL atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Hal ini yaitu suatu perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan dokumen dan muatan atau barang-barang di bea cukai, pelayanan, dan angkutannya. Kemudian ada perusahaan pelayaran, yaitu perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal, baik kapal milik sendiri maupun sewa. Dokumen-dokumen yang diperlukan, yang pertama invoice, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh PT Karisma Rotan Mandiri untuk buyer atau importir yang berisi informasi lengkap mengenai barang yang diekspor. Dokumen ini berisi mengenai nama eksportir, nama importir, jenis dan uraian barang, harga satuan dan total harga, serta nama pelabuhan asal dan tujuan. Yaitu yang kedua, packing list, yang artinya perincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, kardus, dan sebagainya, yang fungsinya untuk memudahkan pemeriksaan oleh bea dan cukai. Kemudian ada sales contract, yaitu dokumen yang memuat kesepakatan antara perusahaan dengan buyer. Kemudian ada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Dokumen ini yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang yang isinya antara lain jenis barang ekspor, identitas eksportir, nama importir, NPWP, negara tujuan, provinsi asal barang, cara menyerahkan barang, pelabuhan asal dan tujuan, serta lain-lain. Kemudian ada Bill of Lading, yaitu dokumen pengangkutan atau penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan bongkar. Selanjutnya ada COO, yaitu Certificate of Origin, yaitu surat pernyataan yang menyebutkan negara asal suatu barang. Kemudian ada Certificate of Fumigation, yaitu dokumen yang isinya menerangkan bahwa barang yang akan dikirim oleh perusahaan telah disterilisasi dari hama yang dapat merusak barang ekspor.
Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan ekspor. Yang pertama, warna produk tidak sesuai dengan keinginan buyer atau pengimpor, produk retak atau patah ketika diterima buyer, kedatangan kapal yang tidak sesuai jadwal. Kemudian ada cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, produk yang patah ketika diterima oleh pengimpor, perusahaan bersedia mengganti dengan yang baru sejumlah produk yang retak atau patah tersebut. Kemudian, ketika perusahaan mengekspor produk tidak memenuhi satu kontainer, maka kontainer tersebut diusahakan agar dicampur dengan produk yang sejenis. Kemudian PT Karisma Rotan Mandiri memperhatikan hal-hal ketika staffing. Kemudian memperhatikan cara pengepakan yang aman, baik, dan rapi agar produk yang akan diekspor tidak retak atau patah. Demikian yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.